Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Dua Macam Dasar ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca, kita semua yang mendengarkan, dan kita semua yang pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati dalam Kristus Yesus, kita bersyukur bersama di hari ini. Kita terhimpun dengan penuh sukacita dalam suasana ibadah minggu yang kedua di bulan November ini. Tidak terasa bahwa sisa 1 minggu lagi kita akan memasuki minggu Advent pada tanggal 27 November. Kita berdoa semoga kita semua sehat dan kuat sehingga kita dapat menghadapi masa raya Advent, Natal dan Tahun Baru dalam anugerah kebaikan dan kedamaian dari Tuhan. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya mengawali renungan ini dalam sebuah cerita. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar kartun yang keluar oleh Walt Disney, ada kisah di kartun itu tentang 3 ekor babi yang dikejar-kejar oleh serigala. Pernah dengar kartun itu? Walt Disney. Jadi kalau nanti searching di YouTube kartun Walt Disney, yang ada kisah itu adalah 3 ekor anak babi yang dikejar-kejar oleh seekor serigala, sehingga mereka harus bersembunyi dan membangun rumah. Kalau mereka bisa bersembunyi, maka mereka lepas dari genggaman dan auman serigala. Anak babi yang pertama, dia membangun rumahnya dari jerami. Dia membangun sebuah rumah yang dibuat dari jerami dia yang padi itu, yang di ladang. Dia bangun rumah memang seperti sebuah rumah. Tetapi ketika serigala itu meniup dengan segala kekuatannya, itu di kartun, dia ambil ancang-ancang, serigala ambil ancang-ancang lalu meniup dengan sekuat tenaga kepada rumah jerami dari anak babi yang pertama. Ketika dia tiup, maka terbanglah jerami, rumah jerami yang dibangun oleh anak babi yang pertama. Maka sang babi itu terpaksa tidak lagi memiliki rumah. Anak babi yang kedua membangunnya dari batang korek api, batang macis. Dia bangun. Jadilah sebuah rumah dan dia bersembunyi untuk menghindari serigala. Karena serigala selesai melaksanakan target pertama untuk meniup rumah anak babi yang pertama, maka serigala yang kedua dia berkata, oh tadi boleh, sekarang pasti boleh. Dia lihat rumah itu dari batang macis, lalu dia ambil lagi ancang-ancang. Dia akan meniup rumah anak babi yang kedua. Saya tidak berani meniup, nanti kencang. Lalu hancurlah tertiup angin oleh tiupan angin dari serigala ini, dan hancurlah rumah anak babi yang kedua. Dia lihat saudara-saudaranya. Anak babi yang ketiga melihat saudara-saudaranya dari jerami ditiup habis, dari batang macis ditiup habis. Lalu anak babi yang ketiga berpikir, dari mana yang tidak bisa ditiup? Lalu dia mengambil batu-batu bata. Anak babi yang ketiga dia membangun rumahnya dari batu-batu bata. Lalu dia bersembunyi di dalamnya dan menunggu serigala ini. Serigala berpikir anak babi yang pertama bisa dia tiup rumahnya. Anak babi yang kedua pun berhasil dia robohkan rumahnya.
Lalu dia berkata, mungkin anak babi yang ketiga gampang, dorang ini anak-anak, tak tahu apa-apa. Lalu serigala mengambil ancang-ancang, dia mulai berusaha untuk meniup rumah anak babi yang ketiga yang berasal dari dalam. Tiupan yang pertama tidak jadi. Dia tarik nafas kuat-kuat, dia mulai berikan tambah 1 oktav dalam tiupannya. Semakin kencang dia meniup, tidak jadi. Dia mulai mundur, lalu dia tarik nafas panjang-panjang dengan kuda-kuda. Dengan segala daya dan upaya, dia meniup rumah anak babi yang ketiga, ternyata tidak bergeser sedikit pun. Karena dia melihat rumahnya selamat, maka dia memanggil kedua teman-teman, kedua saudaranya untuk sama-sama bersembunyi di rumah anak babi yang ketiga. Karena tiupan dari serigala itu tidak dapat merubuhkan atau membinasakan rumah yang dibangun oleh anak babi yang ketiga. Ini kisah kartun Walt Disney. Kalau saya tidak tahu nama asli kartunnya, tetapi nanti Bapak dan Ibu searching di YouTube atau di Google, kisah tentang 3 anak babi yang menghindari tiupan serigala yang hendak mengamuk mencari mangsa. Nah, kisah ini juga mewakili kehidupan kita orang-orang percaya, bahwa kita pun sementara sedang dikejar-kejar, dikejar-kejar, dicari-cari dan dimangsa oleh serigala-serigala, yaitu kuasa-kuasa dunia dan kuasa-kuasa dosa yang mencoba menghalangi kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, dengan rumah iman apa Bapak Ibu membangun iman dan kepercayaan kita? Hari ini kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan bersama-sama dari ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27 tentang 2 macam dasar atau 2 macam kelompok manusia, 2 macam orang-orang Kristen yang ketika mendengarkan firman Tuhan, ayat 24 dan 25, kelompok orang ini membangun rumahnya di atas batu, dan 26 sampai 27 adalah kelompok orang Kristen yang ketika mendengar firman Tuhan, mereka membangun rumahnya di atas pasir. 24, 25, 26 dan 27 untuk kelompoknya. Namun perhatikan Bapak dan Ibu, ayat 24 dan 26, setiap orang yang mendengar, ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataan ini. Jadi sama-sama mendengar, bukan satu orang Kristen, satu bukan orang Kristen, tetapi sama-sama orang Kristen, sama-sama mendengar firman, sama-sama mendengar firman, perkataan-perkataanku, atau dalam bahasa asli disebut dengan logos, perkataan-perkataan Tuhan. Mulai dari pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7, khotbah Yesus di bukit, ada ucapan bahagia, ada terang dan garam, ada hal berpuasa, hal berdoa, hal memberi sedekah, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal pengabulan doa, hal pengajaran yang sehat, jalan yang benar, dan lain sebagainya. Di akhir khotbah Yesus di bukit, Yesus hendak menyampaikan kepada para pendengar saat itu, dan kita pendengar kedua sekarang ini adalah siapa kita yang mendengar, sama-sama mendengar, tapi hanya masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Itu sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Jangankan banjir, tiupan serigala pun tidak akan mampu menahan rumah kita, karena kita hanya membangunnya di atas pasir, di atas jerami, atau di atas batang mancis. Artinya tidak ada daya dan kekuatan dan iman kita untuk melawan auman serigala, kuasa dosa, dan segala belenggu kuasa yang jahat. Hanya kelompok orang yang kedua, ayat 24 dan 25, adalah ketika mendengar perkataan-perkataan Tuhan dalam khotbah di bukit, digambarkan, dianalogikan, dan dilukiskan seperti orang yang membangun rumahnya dengan berdasarkan batu. Jadi membuat fondasinya di atas batu. Dalam kisah bangsa Israel,
dari dibangun di atas batu adalah tanah itu digali ke bawah, lalu didapatkanlah sebuah batu, dan batu itu dijadikan pondasi. Jadi memang tanah itu tanah batu, bukan rumahnya dibangun di atas batu-batu, tetapi tanah-tanah di Israel digali ke bawah, ada batunya. Lah dari situlah dibangun di atas batu. Tanah-tanah yang di pasir seperti kita berjalan di Taman Kasih, gali ke bawah kan pasir terus sampai ketemu air laut. Lalu kita bangun rumah di situ. Itu perbedaannya. Orang-orang yang seperti itu digambarkan sebagai orang-orang Kristen yang sama-sama mendengar firman, sama-sama ikut ke gereja, sama-sama ikut ibadah-ibadah lainnya. Kita dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak singgah di hati, tidak singgah di pikiran, lalu tidak dilaksanakan. Itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Jangankan tiupan dari serigala, tiupan angin sepoi-sepoi pun bisa-bisa rumah kita akan hancur tak bersisa. Pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah kita ditegur, kita dinasehati, kita diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Berapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen? Seumur kehidupan kita. Ada yang umurnya 80 tahun, berarti sudah 80 tahun dia jadi orang Kristen. Ada yang umurnya 60 tahun, berarti sudah 60 tahun dia jadi orang Kristen. Seperti saya yang baru 17 tahun, maka 17 tahunlah saya jadi orang Kristen. Pertanyaan kedua adalah, berapa banyak ayat Alkitab yang Bapak ini hafal? Jawab saja dalam hati, ekspresi muka menentukan. Berapa puluh tahun Bapak Ibu jadi orang Kristen? Oke. Pertanyaan kedua adalah, berapa banyak ayat yang Bapak Ibu hafal? Oke. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak ayat yang Bapak Ibu lakukan? Jadi bukan cuma dihafal, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hafal 10 hukum firman Tuhan. Tadi saya dengar banyak yang menyambung karena hafal ayat itu. Sudahkah dilakukan? Sudahkah itu teraplikasi dalam kehidupan kita? Ataukah kita jadi orang Kristen hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak singgah di hati, tidak singgah di pikiran, tidak dilakukan, lalu kita tempel KTP menjadi orang Kristen, tetapi kita seperti orang-orang Kristen yang membangun iman kita di atas pasir. Percuma Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tetapi kita hanya mengandalkan KTP kita menjadi orang Kristen. Tidak ada satu bagian firman pun yang Bapak Ibu lakukan dalam ucapan syukur atas keselamatan yang diberi oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, jangan hanya mendengar, tetapi tidak pernah dilakukan. Sehingga setiap kita datang ke gereja, harusnya kita datang dengan hati yang bersih, kita datang dengan hati yang siap, kita datang dengan hati yang mau diubahkan. Firman Tuhan yang mengubah kita, bukan kita yang memaksa orang lain. Bahkan ini saja Ibu, begitu kan biasanya yang senang-senang saja Ibu supaya itu, maka jadinya SD surga telinga. Memberi untuk Tuhan, maka Bapak dan Ibu diberkati. Hal-hal teologi kemakmuran yang diberitakan, sehingga tidak ada pengajaran iman yang kita bawa pulang dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sepanjang tahun 2022 sampai akan menyongsong minggu Advent, 2 minggu lagi adalah kita akan menutup tahun ini dengan penuh sukacita. Mari flashback atau lihat ke belakang. Sudahkah saya mendengar dan melakukan? Ataukah selama ini saya hanya mendengar, lalu saya simpan di dalam hati saya, tapi tanpa dilakukan sama sekali?
maka kita percuma jadi orang Kristen. Kalau kita cuma dengar, maka akan terucap dengan kalimat orang hari-hari dengar firman, tidak melakukan. Akan terucap orang-orang yang tidak seiman dengan kita dengan kalimat seperti itu. Malunya kita hari-hari di gereja, hari-hari dengar firman, tapi tidak melakukan. Maka kita ditegur dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, orang-orang yang bijaksana dan orang-orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah yang mendengar dan melakukan. Orang yang bodoh adalah yang mendengar dan melupa. Pulang dari tempat ini dengan satu pilihan, saya mau jadi orang bijaksana yang dengar firman lalu saya buat, atau saya menjadi orang yang bodoh yang dengar firman tapi hilang seketika ditiup oleh gelombang angin dan gelombang ombak yang besar. Bapak dan Ibu, orang tua dan orang tua saksi, tanggung jawab yang besar bagi orang tua dan orang tua saksi adalah untuk menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, sehingga sakramen dalam kehidupan orang-orang Protestan itu hanya dikenal dua, sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana kita betul-betul menghargai ketika kita menerima roti dan ketika kita menerima anggur dalam sakramen perjamuan kudus, begitupun berharga dan begitupun sungguh-sungguhnya kita menerima sakramen baptisan kudus. Oleh karena itu pengajaran penting bagi kita bahwa orang tua dan orang tua saksi tidak ada perbedaan pertanyaan ketika mereka menjawab percaya, mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan. Babak baru bagi orang tua dan orang tua saksi bukan hanya sekedar ajang gagah-gagahan untuk mengaku di hadapan jemaat dan Tuhan, tetapi ini adalah babak baru dalam kehidupan mereka. Mampukah orang tua dan orang tua saksi melakukan tugas dan fungsinya untuk sama-sama mendidik, memelihara, membina dan membesarkan anak-anak saudara? Sehingga kalau orang tua dan orang tua saksinya hanya mendengar tetapi tidak melakukan, anak itu akan mencontoh orang tua dan orang tua saksinya. Oleh karena itu pesan bagi orang tua dan orang tua saksi, jangan hanya dengar lalu abaikan, tetapi orang tua dan orang tua saksi harus mendengar dan melakukan, sehingga anak-anak kita melihat teladan yang baik dan kehidupan orang tua dan orang tua saksinya dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Selamat bagi orang tua dan orang tua saksi. Selamat bagi kita semua untuk memilih menjadi bijaksana, membangun rumah kita di atas batu, atau menjadi orang yang bodoh dan membangun rumah kita di atas pasir, dan ancaman-ancaman itu akan membuat kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.